Jujurnya tuh saya pernah ada di suatu momentum tuh gini Kak Muna. Berangkat kuliah, ya saya tuh udah mandi, udah pakai parfum, udah wangi, udah rapi, udah siap ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, ketemu temen, bro, wes ngarit porong kan gitu toh. Jujur dari hati kecil tuh malu Mbak. Kembali lagi bersama saya Muna Suha di podcast Faktiva TV Kuliah Senyap Income Berisik. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat-sangat spesial, yaitu seorang mahasiswa kedokteran gigi yang dimana ia juga menekuni bisnisnya di dunia peternakan. Kita langsung perkenalan saja ke narasumber kita yang sangat-sangat spesial. Halo Kak. Halo Kak. Mungkin bisa perkenalan dulu nih kita. Baik. Bisa disebutkan namanya, fakultas apa, dan bisnis apa yang sedang dijalankan. Ya baik, terima kasih Kak Muna. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Satria Ramadan. Saya dari Koas Kedokteran Gigi Unisula. Dan di sini saya menggeluti di dunia bisnis peternakan, utamanya di peternakan kambing Kak Muna. Peternakan kambing ya? Ya. Oke. Nah, Mas Satria ini, tadi Mas Satria ya namanya ya? Iya. Mas Satria. Mulai muncul ide bisnis peternakan ini sejak kapan ya Mas? Kalau muncul ide peternakan ini dimulai pada tahun 2023 Kak Muna. 2023. Jadi momentum itu di saat saya setelah lulus dari sarjana kedokteran gigi. Jadi itu saya bingung waktu itu Kak Muna. Setelah lulus sarjana kedokteran gigi sambil nunggu masa periode koas ya, itu mau ngapain ya aku ini ya. Usia sudah menginjak 20-an ke atas, terus teman-teman yang lain tuh sudah banyak dari fakultas lain udah punya pemasukan sendiri, bisa jajan sendiri, pakai penghasilannya dia sendiri lah. Saya tuh belum sama sekali Kak Muna, jadi masih ikut orang tua, masih minta orang tua. Terus saya berpemikiran nih, kumpul sama teman-teman saya waktu SMA. Dia juga punya pengalaman menggeluti usia kambing juga. Saya coba belajar untuk menyerap ilmunya, menyerap pengalamannya, dan juga saya minta arahan dari orang tua gimana baiknya. Seperti itu. Jadi saya tuh menggeluti kambing pada intinya ingin mempunyai pemasukan sendiri, lebih tepatnya seperti itu Kak Muna. Oke, berarti punya pemasukan sendiri kayak Iya. gitu ya, punya berpenghasilan sendiri Iya. kayak gitu. Oke. Nah, kan notabene nih Mas Satria ini kan mahasiswa kedokteran gigi, notabene di menekuni di bidang kesehatan kayak gitu. Kok mau sih Mas menekuni juga berbisnis di bidang peternakan ini? Terus responnya teman-teman pada tahu apa enggak ya? Lingkungan kayak gitu. Ya, baik Kak Muna. Jadi usaha yang saya tekuni ini sebenarnya bertolak belakang dari perkuliahan saya. Utamanya kalau kuliah kedokteran gigi, mungkin Mbak Muna tahu sendiri, identik dari tempat yang bersih, wangi, terus tempatnya dingin. Seperti itu. Iya. Kan nggak mungkin rumah sakit panas kayak gitu ya Mbak ya. Jadi kalau di peternakan itu malah keterbalikan dari itu tadi, panas, bau, kotor gitu. Tapi saya tuh menciptakan gimana caranya peternakan yang nggak kumuh banget, nggak bau banget, pembeli nyaman di kandang saya, bahkan bisa buat jadi ya tempat rileks lah untuk menenangkan pikiran. Jadi di sela-sela koas atau apa nanti di saat pikirannya lagi gimana ya butek gitu tuh, bingung kayak gitu. lihat kambing makan tuh bisa kayak tenang sendiri, refreshing gitu. sendiri. Seperti itu. Jadi ya menurut saya ini hal positif daripada saya di usia muda tuh kayak tongkrong-tongkrong di kafe. Bukan menganggap orang yang tongkrong di kafe tuh nggak baik, nggak. Jadi saya lebih tepatnya memanfaatkan waktu luang tapi masih tetap menghasilkan, seperti itu. Oke, berarti ada strateginya nih ya Mas ya. Ya. Strategi sendiri ya
kapan berkuliah, kapan Iya. berbisnis kayak Iya. gitu juga kan ya Mas. Oke. Nah, menurutnya Mas Satria nih, apakah kuliah itu menjadi jalur utama kesuksesan atau ada jalan lain selain berkuliah menuju kesuksesan itu? Kalau menurut saya ada jalan lain di luar kuliah. Bahasanya kan ini ya. Tadi saya kuliahnya kedokteran gigi, tapi saya juga menekuni di dunia peternakan. Mungkin orang lain menilai, loh anak ini tuh gimana? Usaha kok nggak fokus sama apa yang dia tekuni selama ini gitu. Harusnya kalau awalnya kedokteran gigi minimal lah punya apotek atau punya klinik kan masih mending ya. Nah ini kuliah kedokteran gigi tapi kok malah beternak. Jadi saya tuh intinya kalau kuliah kedokteran gigi ini saya jadikan untuk kewajiban saya sebagai anak untuk mengabdi ke orang tua. Tapi di satu sisi saya juga punya ingin sunahnya, punya sampingan di peternakan itu sendiri. Jadi nantinya apabila saya sudah dewasa dan sudah berkeluarga nanti, untuk gaji pokoknya tuh utamanya dari dokter, jadi untuk tambahannya tuh nanti dari peternakannya seperti itu Masya kan. Allah. Jadi untuk memenuhi kebutuhan keluarga kan ya banyak cara, tapi pesan dari orang tua yang penting halal gitu. Nah, tadi teman-temannya Mas Satria sendiri kayak gitu udah pada tahu berarti Mas kalau Mas Satria juga berbisnis beternak ini. Iya. Udah pada tahu. Ya alhamdulillah sudah pada tahu sampai saat ini, jadi malah market saya jauh lebih luas Mbak. Jadi saya ini kan koas juga ketemu dokter spesialis juga ketemu teman saya kuliah yang mungkin kan hampir di Indonesia ini kan tiap tahun tuh ada acara momentum Idul Adha ya. Jadi itu malah pembeli saya itu ada dari dokter saya sendiri, ada teman kuliah, ada teman SMP, teman SMA, bahkan teman orang tua juga kayak gitu. Jadi ya alhamdulillah berjalan dengan lancar sesuai target saya gitu loh Kak. Oke. Berarti nggak pernah merasa malu, berarti positive vibes terus nih Mas Satria. Cuman jujurnya tuh saya pernah ada di suatu momentum tuh gini Kak Muna. Berangkat kuliah, ya saya tuh udah mandi, udah pakai parfum, udah wangi, udah rapi, udah siap ke rumah sakit. Sampai rumah sakit, ketemu temen, bro, wis ngarit porong kan gitu toh. Jujur dari hati kecil tuh malu Mbak, apalagi kan di kedokteran gigi itu mayoritas populasi cowok dan populasi cewek itu banyak ceweknya gitu lah. Yang ngomong tuh mungkin temen sekoasan saya kan cowok. Nah di situ kan kalau ada adik tingkat ataupun kakak tingkat yang lawan jenis yaitu cewek kan kayak malu lah. Emang ada yang mau po ya sama orang yang peternak kambing yang notabene bau kotor kayak gitu. Tapi kan ya nanti aku cuma bisa berdoa semoga ada pasangan yang bisa menerima aku, usahaku dan keluargaku gitu aja. Amin. Kalau orang cari pasangan menerima dari dokternya banyak, dari keluarganya banyak, tapi yang mungkin dari aku sendiri, usahaku ini yang notabene tuh mungkin kaum Gen Z itu kambing tuh bau kotor kan, enggak aja deh gitu loh. Oke. Gitu. Nah, Mas Satria ini pernah merasa jenuh nggak sih Mas? Harus membagi waktunya antara berkuliah yang bergelut dengan kesehatan, dan kesehatan itu kan juga tidak mudah tuh Mas. Dan berbisnis peternakan lagi. Iya. Kalau namanya jenuh pasti ada Mbak Muna. Tapi semua kembali kalau emang sudah diniatin dari hati kecil, sudah siap apapun resikonya, mau untung atau tidaknya, tapi kan semoga kita di balik usaha ini tuh harapannya ada untung, terus hewannya juga sehat, pembelinya juga seneng beli di saya. Jadi itu yang memberikan semangat ke saya, nggak jadi jenuh lagi atau patah semangat atau gimana.
tetap semangat. Yang penting saya cuma berharap Allah memberikan kesehatan jasmani dan rohani Amin, amin, amin. saya dan keluarga. Semoga usahanya tetap lancar. Koas saya juga segera selesai gitu Kak Muna. Kadang ada hal yang membuat Mas Satria ini kayak awalnya jenuh terus tiba-tiba menjadi kayak positive vibes lagi, itu ada nggak ketika berbisnis kayak gitu? Kalau dari jenuh menjadi positive vibes lagi tuh saya tuh kadang kalau melihat kambing-kambing di kandang nggak mau makan, terus bulu-bulunya kotor tuh saya cuman bisa kambingnya tak keluarin, tak mandiin. Jadi tuh aku tuh kayak kalau ada waktu luang kambing pun tak mandiin Mbak. Tak mandiin, jadi tak rawat bulunya yang tadinya butek, kusam, tak sabunin, tapi sabunnya pakai sabun Sunlight kalau saya Mbak. Jadi lebih bersih, terus tak suntik vitamin, terus kambingnya itu jadi sehat lagi, makannya juga rakus lagi tuh kayak jadi semangat lagi jadi gitu. seneng lagi Iya. gitu ya? Justru yang bikin jenuh tuh kalau hewannya tuh nggak mau makan, terus kalau lahiran mati, udah laku mati itu. Tapi kita sebagai peternak nggak boleh nyerah, harus semangat. Namanya rezeki sudah ada yang ngatur, kita tetap harus berusaha. Itu aja Mbak. Oke, wow. Nah, mungkin bisa dikasih tips nih ke teman-teman sekalian, gimana sih Mas Satria ini membagi waktunya antara berkuliah dan berbisnis berternak ini? Baik Mbak Muna, jadi kalau saya membagi waktu tuh lihat jadwal koas saya. Jadi kalau saya koasnya pagi jam 8, nanti pulang antara jam 3 atau jam 4, berarti saya cari rumputnya sore. Tapi kalau koasnya mulainya shift siang, kadang jam 1 sampai jam 4, saya cari rumputnya pagi. Jadi minimal saya harus bisa meluangkan waktu ya kurang lebih 1 jam aja deh untuk mencarikan rumput pakan kambing tuh udah cukup kok, nggak harus lama, karena kambing saya sama lahan pakan dan tempat tinggal saya tuh nggak berjauhan gitu Mbak. Jadi nggak begitu terforsir lah menurut saya seperti itu. Yang penting konsisten, disiplin, semangat pokoknya gitu dah. Berarti dari kuliah full kegiatan ya Mas ya? Dari kuliah terus ngasih makan ke ternak kambingnya kayak gitu juga ya. Wow. Jadi pokoknya full padet ya. Meminimalisir waktu mainan HP kalau bisa. Di waktu pagi sampai menjelang maghrib tuh nek bisa jangan sampai kebanyakan main HP gitu. Itu jadi caranya Mas Satria? Ya, soalnya kalau udah pegang HP tuh ngantuk, terus tidur, terus malas-malasan gitu. Setuju. Apalagi kan TikTok sekarang tuh wah, speknya dah kayak gitulah. Oke. Udah kayak gitulah pokoknya. Nah, kan Mas Satria ini kan berbisnis ternak nih. Ya. Mungkin bisa dijelasin nih kayak sistem manajemennya dan sistem target marketnya itu bagaimana ya Mas? Jadi sistem manajemen yang diterapkan di kandang saya itu ada 3, yaitu ada breeding, ada fattening, dan juga selling Kak Muna. Jadi kalau breeding itu emang kami menyediakan betina yang siap produksi, sama kami punya pejantan andalan yang buat ngawinin betina-betina itu sendiri. Dan cara perawatannya tuh juga macam-macam. Jadi kami juga berhasil kok ngawinin sendiri sampai dia punya anak dari keturunan itu sendiri dan lahir di kandang saya sendiri. Terus yang kedua, kami juga fattening, kami juga menyediakan bibit-bibit kambing mulai dari yang jantan atau yang betina mulai usia kurang lebih 7 bulan sampai 8 bulan yang nantinya bisa akhirnya tujuannya tuh dikeluarin pas momentum Idul Adha, kami juga bisa meredikan. Dan sellingnya biasanya kita lihat momentum dari acara-acara terdekat. Mungkin yang dekat-dekat ini kan mau ada 17-an ya. Jadi kami juga menyediakan buat pemberian door prize bagi pemenang suatu lomba di daerah RT ini sesuai budget yang nominalkan ya. Oke. Gitu Kak Muna. Tadi yang selling sudah dijelaskan ya Mas? Sudah. Oke. Nah, Mas Satria ini punya karyawan nggak sih Mas? Kalau karyawan
Belum punya. Jadi usaha kambing selama kurang lebih 3 tahun ini kami berjalan hanya saya sama bapak saya. Jadi saya yang memikirkan kapan kambing itu datang ke kandang, cara perawatannya gimana, yang ngolahnya gimana, sama bapak yang membantu kayak memberikan makan setelah rumput itu udah saya bawa dari lahan ke kandang. Jadi kayak bapak tinggal ngasih makan ke tempat makannya aja Jadi gitu. dibantu sama bapak juga ya? Iya. Tapi timelinenya tetap. Timelinenya saya yang bikin, termasuk penjualannya nanti saya yang bikin gitu. Oke, baik nih Mas Satria. Hal apa yang paling berkesan yang pernah keluarga lakukan buat Mas Satria itu sampai keinget memorinya sampai sekarang? Jadi hal yang paling berkesan tuh pada tahun 2014 saya ditinggal orang tua saya pergi ibadah haji. Saya masih usia SMP, ya alhamdulillah tuh dari kecil saya bisa kurban tiap tahun. Jadi nggak ada namanya kurban itu susah kalau emang kita sudah niat. Niat itu Niat itu yang utama ya? Iya, yang penting niat dulu. Masalah Setuju. nominal berapa, mau kecil ke besar nanti ngikutin. Kalau emang sudah kemauannya besar, nanti yang tadinya budget harga 3 juta mungkin tahun depan bisa 4 juta, tahun depannya lagi bisa 5 juta. Itu kan tergantung niatnya kita dulu. Kalau kita udah niat hasil untuk kurban tuh nanti ada. Tapi kalau nggak ada niat, meskipun uangnya banyak nggak akan kurban. Itu yang harus mindsetnya dirubah gitu. Jadi saya ditinggal haji orang tua, terus saya nggak bisa ibadah kurban di Indonesia karena orang tua sudah ibadah kurban di sana. Saya merasa kalau saya masih bergantung sama orang tua, keinginan saya tidak terpenuhi, saya akan menciptakan keinginan saya biar terpenuhi gimana. Jadi saya mulai latihan menabung. Nanti kurangannya waktu itu kan karena masih SMP, terus beranjak ke SMA, nanti kurangannya ditambahin orang tua. Mulai dari kuliah baru bisa kurban pribadi sampai koas ini. Oke, berarti tetap harus ngelanjutin kuliah dulu ya? Iya. Kuliah dulu, habis itu ada planning kedepannya. Iya. Kedepannya buat mengembangkan bisnis peternakannya. Iya. Pernah nggak sih Mas Satria itu mengalami kegagalan, kerugian kayak gitu? Mungkin bisa diceritakan Mas, sampai jenuh atau sampai sedih kayak gitu? Hal yang paling sedih yang pernah saya alami dalam usaha peternakan kambing utamanya, saya pernah punya kambing yang paling besar di kandang saat itu, saya rawat kurang lebih 1 tahun ya. Itu berakhir meninggal di kandang sebelum waktunya buat ibadah. Itu H-1 minggu pengiriman. Jadi yang bikin saya terenyuh tuh karena saya pelihara sudah semaksimal mungkin, sudah saya berikan vitamin, cuman ya namanya rezeki karena kita bermulai dari usaha nyawa ya, kan kambing kan punya nyawa, pasti yang tadinya hidup tuh akan berakhir mati, tapi matinya tuh apakah bermanfaat apa enggak kan itu nanti Allah yang tahu gitu ya. Nah yang itu tuh berakhir mati dan nggak ada gejala sakit dan dan saat itu saya konfirmasi kepada Sohibul Kurban apakah uangnya saya kembalikan 100% atau mau diganti kambingnya dengan ukuran yang sama seperti itu Kak Muna. Jadi dalam usaha beternak ini yang terpenting kita sebagai peternak harus bisa memberikan trust ke pembeli. Kepercayaan. Iya. Jadi kalau orang sudah percaya, mau apapun hewannya mau dibandingin sama peternak mana atau lapak-lapak mana, kalau orang sudah percaya sama kandang kami, ya kami akan jaga semaksimal mungkin gitu. Kami tidak akan mengecewakan. Kalau emang barangnya dilihat ini bagus, berakhir juga harus bagus. Kalau hari ini dilihat bagus, kok waktu pengiriman kok kurang mengenakan hati atau gak sreg gitu, saya tawarkan apakah kambing ini mau diretur di kandang atau uangnya yang saya kembalikan. Makanya kayak ada feedback antara pembeli dan penjual. Ada akad beli, ada akad jual, sama pokoknya kedua belah pihak harus untung, harus suka semua, nggak boleh ada yang dirugikan itu.
nanti takutnya juga dendam Iya. gitu juga ya. Karena pinginnya kita kan kalau bisa beli nggak cuma sekali, kalau bisa berketerusan sampai entah kapan, yang penting itu. Sambil membangun branding juga nggak sih Mas? Yang penting kita jujur, disiplin, tanggung jawab apa yang udah kita lakukan selama ini. Itu aja. Tapi itu akhirnya si pembeli itu ya percaya lagi sama kami, suruh nyariin kambing yang ukurannya seperti yang mati itu tadi, tanpa ada tambahan biaya. Pokoknya kami tetap memberikan yang terbaik agar konsumennya puas aja gitu sih. Nah, Mas Satria ini punya sosok mentor atau motivasi nggak sih Mas dalam berbisnis ini Mas? Kalau sosok mentor tuh sebenarnya saya lebih tepatnya karena saya tuh tinggal sama orang tua kan berpisah. Jadi rumahnya orang tua di sini, rumah saya di sini, kandangnya di sini. Jadi itu saya sudah mulai hidup latihan mandiri. Jadi kalau ada apa-apa saya coba lihat-lihat di sosial media yang bisa menginspirasi di dunia peternakan itu siapa gitu. Ya kalau kambing sih banyak ya, ada channel-channel YouTube yang mungkin saya lihat track recordnya, mulai dia pengadaan kambing, jualnya, terus manajemennya seperti apa sudah saya tahu. Terus kalau ingin berkembang lagi ke dunia persapian juga ada namanya TikToknya atau YouTube-nya itu Setia Farm, itu yang menginspirasi saya karena basicnya dia tuh sama-sama kesehatan Kak Muna. Tapi dia berawal dari keperawatan yang berakhirnya jadi perawat sapi malah. Berarti notabene sama atau Mas, sama latar belakangnya latar sama? belakangnya sama-sama kesehatan. Iya. Tapi kalau saya dokter gigi, kalau si Mas Hermawan itu tadi Setia Farm itu dari keperawatan. Itu juga menggeluti di dunia peternakan. Wow. Gitu. Keren. Dan satu hal yang aku ingat pesan dari orang tua gini, kamu boleh mengembangkan usahamu asalkan doktermu selesai gitu. Jadi mungkin akan berkembang dari kambing ini nanti akan jadi sapi atau tetap fokus ke kambing, finalnya nanti setelah saya selesai dokternya tuh nanti gimana. Yang penting pendidikan itu lebih utama juga. Karena biaya untuk pendidikan juga nggak mudah dan nggak murah seperti itu Kak Muna. Oke. Mas Satria ini punya ketakutan terbesar nggak sih Mas soal masa depan, dan cara menyikapinya Mas Satria ini bagaimana ya Mas? Kalau ketakutan jujurnya tuh nggak ada ya, karena ya terlahir kalau saya nggak bikin salah saya nggak akan takut gitu. Yang penting saya lahir di dunia, saya bermanfaat bagi orang sekitar, tidak merugikan orang lain. Apabila saya menjalankan usaha ini halal, sah, tidak melanggar hukum, insya Allah aman kok Kak Muna gitu. Yang penting dapat restu dari orang tua aja. Berarti restu orang tua terus bermanfaat bagi orang sekitar lingkungan juga. Sekitar, iya, kayak gitu Kak Muna. Berarti nggak ada spesifik takut kenapa masa depan, nggak ada. Masalah positive vibes terus ini berarti. Masalah rezeki, jodoh, finansial udah ada yang ngatur kok. Oke, siap. Karena mau kita atur apa, kalau mungkin yang Allah tidak meridho nggak akan terjadi gitu aja. Tapi kalau kita udah pasrah, tapi pasrah nggak cuma pasrah, tapi tetap berusaha, tetap berdoa, tetap semangat pokoknya. Oke. Wow. Nah, Mas Satria ini kan mahasiswa nih. Ya. Seberapa penting sih mahasiswa itu harus berpikir soal income, Mas? Kalau menurut saya penting ya, karena mahasiswa itu berpikir tentang income harus menyadari seberapa banyak orang tua kamu menguliahkan kamu tuh modalnya juga banyak. Iya. Jadi jangan sampai kuliahnya lama terus kamu nggak bisa ngembaliin orang tua yang sudah memfasilitasi kamu, meskipun orang tua nggak minta gitu. Tapi setidaknya kita sebagai harus mikirnya gini, sebelum kamu berkeluarga kamu harus bisa menghidupi kebutuhan dirimu sendiri. Mulai beli makan, mulai beli jajan, mulai beli kuota, mau beli bensin, mulai beli pajak atau apa, itu sudah harus mulai berpikir kayak gitu. Oke, paham Pak. Bagus, setuju. Ini ada motivasi nggak sih Mas buat pemirsa semua yang menonton podcast ini? Ya, motivasinya sebagai laki-laki muda jangan
pantang menyerah, tetap semangat walaupun ngarit, rezeki ini pasti selangit. Masya Allah. Beri tepuk tangan dulu nih sama Mas Satria nih. Wow. Nah, sekarang kita masuk ke tanya jawab cepat Mas Satria. Boleh. Oke. Nih, yang pertama, lebih stres ujian OSCE atau ngurusin pelanggan? Ngurus ujian OSCE. Oke. Lebih memilih perintis atau pewaris? Perintis saja. Perintis. Nah, pilih cewek cantik atau cewek karir? Cewek karir. Kenapa tuh? Kalau cewek cantik, lama-kelamaan tuh tetap jadi tua. Tapi kalau karir, katakan kecantikannya biasa. Kalau punya finansial kan bisa mempercantik dirinya sendiri. Gitu. Benar. Oke nih Mas, sudah selesai nih kita podcast tanya-tanya jawab, sharing kita. Oke. Pengalamannya Mas Satria ternyata luar biasa sekali, penuh strategi, penuh positive vibes, dan tentunya bermanfaat bagi diri sendiri dan orang-orang sekitar. Terima kasih ya Mas Satria atas udah mau datang di podcast kami, udah mau berbagi cerita, sharing, dan tentunya sangat menginspirasi, penuh dengan strategi-strategi yang tidak mudah tentunya ya teman-teman. Jadi pesan di sini, mulailah dari hal-hal kecil dan tidak takut, tidak malu untuk memulai berusaha, kayak gitu ya teman-teman. Semoga podcast ini bisa bermanfaat bagi semua dan menginspirasi kalian yang mendengarkan podcast ini. Lalu buat teman-teman yang sedang kuliah, yang punya bisnis, usaha, dan mau berbagi cerita, bisa menghubungi di media sosial kami, dan kami tunggu di episode selanjutnya. Kuliah senyap, income berisik.